Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hasanah Handayani, NPM 10060317114 dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari minuman Sprite. Ide bisnis dan latar belakang bisnis. Yang pertama, ide bisnis. Ide bisnisnya yaitu menjual suatu produk minuman yang segar buatan sendiri yang diproduksi di rumah, di mana produk minuman ini akan dijual secara langsung kepada konsumen ataupun secara online untuk mempercepat proses penjualan. Kemudian latar belakangnya yaitu saya ingin menjalankan bisnis ini karena keinginan saya sendiri, karena saya suka membuat minuman-minuman segar di rumah, sehingga akan lebih baik jika minuman hasil sendiri ini dijual ke orang lain, agar setidaknya belajar untuk berbisnis dan sekaligus melatih diri agar lebih mandiri untuk usaha kecil-kecilan di rumah serta bisa menambah penghasilan. Selain itu, saya juga belum melihat orang yang menjual minuman tersebut, sehingga menjadikan peluang untuk saya menjual produk minuman ini. Yang selanjutnya yaitu elemen bisnis. Yang pertama ada value proposition. Minuman yang saya jual ini merupakan minuman segar dan manis, memiliki warna putih susu, di mana minuman ini dikemas dalam suatu botol bening yang terbuat dari plastik. Untuk menambah daya tarik para konsumen, pada kemasan botolnya ditambahkan stiker sebagai identitas produk yang saya jual, berkaitan dengan nama produk, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk mempermudah ketika para konsumen ingin memesan minuman. Adapun ukuran botol yang digunakan pada minuman ini adalah 250 ml. Berikut adalah salah satu contoh gambar yang menjadi inspirasi bagi saya dalam membuat produk minuman yang akan dijual, di mana labelnya itu transparan. Adapun kelebihan dari produk minuman ini adalah rasanya yang berbeda dari minuman biasanya, di mana rasanya itu segar dan manis, cara membuatnya simple tidak rumit, harganya juga terjangkau, tidak terlalu mahal, higienis karena kemasannya menggunakan botol yang tertutup, dan kemasannya juga bagus menggunakan stiker yang gambarnya menarik. Selain itu, untuk menarik perhatian para pembeli, saya memberikan beberapa bonus dalam pembeliannya, di mana untuk konsumen yang tempatnya berada di sekitaran rumah dapat diantarkan secara langsung dengan gratis ongkir untuk pembelian dalam jumlah minimal 5 botol. Sedangkan untuk yang jaraknya agak jauh akan diberikan bonus minuman dengan jumlahnya tergantung dari pembelian para konsumen. Yang selanjutnya yaitu customer segment. Yang pertama ada profil konsumen. Profil customer yang akan saya jadikan target penjualan yaitu dari mulai anak-anak usia 3 tahun sampai dewasa, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Produk minuman ini saya akan buat sesuaikan dengan kebutuhan orang saat ini, di mana minumannya dikemas dengan menggunakan kemasan praktis berupa botol plastik yang bisa ditutup buka ketika meminumnya atau setelah meminumnya, sehingga nanti pada saat proses meminum minuman ini, konsumen bisa langsung praktis meminumnya di tempat mereka bekerja atau beraktivitas, tanpa harus memindahkan ke tempat lain terlebih dahulu. Kemudian untuk lokasi usahanya yaitu di depan halaman rumah orang tua saya karena lebih strategis berada di pinggir jalan. Yang selanjutnya yaitu customer relationship, di mana saya akan memberikan promo buy one get one dan buy two get one kepada para pelanggan, di mana promo ini akan diberikan pada waktu-waktu tertentu dan tidak berlaku untuk pembelian berkelipatan. Yang selanjutnya yaitu channel. Channel informasi yang dipilih yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook, di mana pada sosial media tersebut akan dipostingkan beberapa foto minuman yang sudah dikemas dengan baik. Ditambahkan informasi lainnya seperti keterangan pilihan rasa, banyaknya volume minuman, harga minumannya, dan alamat lokasi penjualan minumannya, serta promosi lainnya untuk menarik perhatian para konsumen. Nama akun channel informasi yang akan digunakan adalah baruci.id. Alasan pemilihan channel informasi tersebut karena sosial media tersebut lebih banyak digunakan oleh masyarakat dan proses mempostingnya tidak rumit, hanya langsung menguploadnya beberapa foto dan informasi yang berkaitan dengan minumannya seperti yang telah dijelaskan di atas.
Yang selanjutnya yaitu key activity. Aktivitas bisnis yang akan dijalankan yang pertama yaitu membeli bahan-bahan minuman, membuat desain kemasan botol, print stiker kemasan, produksi minuman, pengemasan ke dalam botol, pemasangan stiker, dan mempromosikan produk. Kemudian key research. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis saya ini adalah memiliki keahlian dalam memproduksi minuman, kemudian ahli di bidang komputer, ahli mempromosikan produk, memiliki servis yang baik kepada konsumen, teliti dan kompeten, kemudian usianya minimal 17 tahun, dan pendidikannya minimal SMA. Kemudian untuk key partnernya yaitu produsen buah-buahan, produsen bahan lainnya seperti nata de coco, susu, biji selasih, stroberi, dan lain-lain. Kemudian produsen cup untuk kemasan, tempat print label kemasan, dan jasa kirim oleh ojek online. Kemudian yang selanjutnya yaitu cost structure. Yang pertama ada nata de coco 1 bungkus 16.000, kemudian susu ultra 1 bungkus 18.000, gula pasir 1 kg 12.000, Nutrijel 2 bungkus 12.000, kemudian strawberry 2 cup 20.000, biji selasih 1 toples 2.000, botol 1 set 37.500, stiker kemasan 3.000, kantong plastik 1 bungkus 10.000, dan biaya ongkosnya 10.000. Selanjutnya yaitu revenue stream. Selain saya menjual minuman, saya juga ingin membuka jasa titip baik untuk makanan, minuman, ataupun pakaian, di mana bisnis sampingan ini akan dijalankan ketika bisnis utama sudah berjalan selama 6 bulan, terlebih dahulu melihat perkembangan dari bisnis utama. Adapun perhitungan yang akan dibahas pada bisnis ini yaitu investasi, bangunan, depresiasi, gaji, biaya operasional, penetapan harga jual, dan penetapan BEP dan PEP. Yang pertama yaitu investasi. Adapun barang-barang yang akan diinvestasikan yang pertama ada etalase. Banyaknya 1 buah, biaya satuannya 5 juta. Kemudian ada motor, banyaknya 1 buah, biaya satuannya 15 juta. Kemudian ada lemari es, banyaknya 1 buah, biaya satuannya 2.500.000. Kemudian ada mesin press cup plastik, banyaknya 1 buah, biaya satuannya 600.000. Kemudian ada kompor, banyaknya 1 buah, biaya satuannya 1.500.000. Kemudian ada panci, banyaknya 1 buah, biaya satuannya 35.000. Kemudian ada renovasi tempat usaha, biaya satuannya 10 juta. Kemudian ada papan nama toko, banyak 1 buah, biaya satuannya 125.000. Sehingga total biaya untuk investasi yaitu 34.760.000. Yang selanjutnya yaitu bangunan. Status bangunannya sewa per tahun. Adapun jenis pengeluarannya berupa biaya properti yaitu 24, kemudian lama bulannya 12 bulan, kemudian total biaya per bulannya adalah 200.000. Yang selanjutnya yaitu depresiasi. Depresiasi ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan per bulannya untuk mengganti barang-barang yang diinvestasikan pada bisnis ini. Yang pertama ada etalase, biaya awalnya 5 juta, nilai tersisanya 2.500.000, lama penyusutannya 84 bulan, biaya depresiasi per bulannya yaitu 29.762. Kemudian ada motor, biaya awalnya 15 juta, nilai tersisanya 5 juta, lama penyusutannya 96 bulan, dan biaya depresiasi per bulannya 104.167. Kemudian ada lemari es atau kulkas, biaya awalnya 2.500.000, nilai tersisanya 700.000, lama penyusutannya 96 bulan, dan biaya depresiasi per bulannya 18.750. Kemudian ada mesin press cup plastik, biaya awalnya 600.000, nilai tersisanya 300.000, lama penyusutannya 60 bulan, kemudian biaya depresiasi per bulannya 5.000. Kemudian ada kompor, biaya awalnya 1.500.000,
Nilai tersisanya 200.000, lama penyusutannya 84 bulan, dan biaya depresiasi per bulannya adalah 15.476. Kemudian ada panci, biaya awalnya 35.000, nilai tersisanya 5.000, lama penyusutannya 48 bulan, dan biaya depresiasi per bulannya 625. Kemudian ada renovasi tempat usahanya, yaitu 10 juta, nilai tersisanya 500.000, lama penyusutannya 48 bulan, dan biaya depresiasi per bulannya adalah 197.917. Kemudian ada papan nama toko, biaya awalnya 125.000, nilai tersisanya 7.000, dan lama penyusutannya 84 bulan. Kemudian untuk biaya depresiasi per bulannya adalah 1.405, sehingga total biaya depresiasi yang harus dikeluarkan per bulannya adalah 373.101. Yang selanjutnya yaitu gaji. Gaji yang harus dikeluarkan untuk karyawan yang memproduksi minuman dengan jumlahnya 1 orang, di mana gaji per bulannya adalah 500.000, sehingga total gaji yang harus dikeluarkan per bulannya adalah 500.000. Kemudian biaya operasional. Biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk per bulannya adalah yang pertama biaya listrik, total per bulannya 150.000, biaya air, total per bulannya 100.000, transportasi total per bulannya 100.000, gas LPG total per bulannya 52.000, dan untuk biaya lain-lainnya adalah 100.000, sehingga total biaya operasional per bulannya yang harus dikeluarkan adalah 502.000. Yang selanjutnya yaitu penetapan harga jual, di mana penetapan harga jual ini dilihat atau ditentukan dari biaya yang dikeluarkan pada saat memproduksi minuman. Yang pertama yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan minuman, totalnya adalah 130.500. Kemudian biaya ongkosnya 10.000, sehingga total biaya produksinya adalah 140.500. Produk jadi yang akan dibuat adalah sebanyak 25 buah. Kemudian biaya produksi per item produknya atau disebut dengan HPP adalah 5.620. Penetapan marginnya adalah 20%. Metode penetapan harga jualnya adalah persen harga jual, sehingga harga jualnya yaitu 7.025. Sehingga produk minuman segar Snow White ini dijual dengan harga 7.025 dengan HPP 5.620. Yang selanjutnya yaitu penetapan BEP dan PBP. Yang pertama yaitu BEP, di mana gaji karyawan per bulannya adalah 400.000, operasional per bulannya 502.000, biaya depresiasinya 373.101, kemudian biaya sewa per bulannya 200.000, sehingga total yang harus dikeluarkan adalah 1.475.101. Harga jualnya untuk produk minuman Snow White ini adalah 7.025. Harga pokok penjualan atau HPP-nya adalah 5.620, sehingga BEP-nya adalah 1.050 unit per bulan. Lama waktu pencapaian BEP adalah 5 bulan. Yang selanjutnya yaitu payback period atau PBP, di mana perolehan net margin setelah BEP adalah minus 1.475.101. Kemudian jenis biayanya ada biaya investasi, jumlahnya 34.760.000. Kemudian sewa tempat usahanya itu totalnya 24 bulan atau 2 tahun dengan jumlahnya per bulan adalah 200.000, sehingga totalnya 4.800.000. Kemudian biaya cadangan sebelum BEP adalah 1.475.101, di mana
jumlahnya adalah 5 bulan, sehingga totalnya 7.375.506. Kemudian total modal yang harus dikeluarkan adalah 43.135.506. Payback period atau balik modal setelah BEP adalah minus 24 bulan, dan payback period atau balik modal total adalah minus 24 bulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.